Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Mulai dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar. Mulai dari nikmat yang tidak terasa sampai nikmat yang terasa. Mulai dari nikmat yang kasat mata ataupun nikmat yang tidak kasat mata. Terkhususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan rutinitas mingguan, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada panutan kita semuanya, kepada junjunan kita semua, kepada qudwah kita semuanya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Pada Jumat kali ini khatib secara pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian umumnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai manusia tidak dilihat dari banyaknya harta. Allah Subhanahu wa taala menilai manusia tidak dari tingginya jabatan. Allah Subhanahu wa taala menilai manusia tidak dari ketampanan paras seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai manusia dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jamaah kita semua yang hadir di tempat ini
digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua berada di tempat yang paling mulia, yaitu Baitullah, rumahnya Allah. Alhamdulillah, kita berada di tempat yang mulia dalam keadaan yang mulia, keadaan suci, membawa air wudhu untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang mulia, yaitu sholat Jumat berjamaah. Dan di hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya di antara sekian banyak hari. Dan ternyata kita juga berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini kenapa disebut dengan bulan yang mulia? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, sekalipun secara tersirat, secara tidak langsung, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dalam setahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada yang disebut dengan Syahrul Hurum, yaitu ada 4 bulan. Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir, untuk bisa melaksanakan sholat Jumat khususnya di bulan Rajab ini. Bahkan di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab, karena bulan Rajab ini disandingkan dengan nama Allah secara langsung. Contoh lain, Baitullah, rumah yang paling mulia ataupun masjid, disandingkan dengan nama Allah. Begitu juga dengan bulan Rajab, Ar-Rajab Syahrullah, Wasya'ban Syahri, War-Ramadan Syahrul Ummati. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rajab ini merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meningkatkan pahala bagi orang yang banyak beribadah di bulan Rajab. Kemudian Wasya'ban Syahri, kata Rasul, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban beliau memperbanyak ibadah kepada Allah untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga bulan Sya'ban disebut dengan syahri, yaitu bulanku. War Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan umatku? Kata Rasul, karena di bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada semua umat Nabi Muhammad tanpa terkecuali untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang di kota, yang di desa, yang di dalam negeri, yang di luar negeri, Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Ummati. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu merupakan salah satu kenapa bulan Rajab ini merupakan bulan yang mulia. Tidak hanya itu, ternyata di bulan Rajab terdapat peristiwa yang penting. Di antaranya Sayyidah Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad, itu pertama kali beliau mengandung Nabi Muhammad itu di bulan Rajab.
ketika pertama kali ibunda Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal, beliau melahirkan makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata di bulan Rajab ini ibunda Sayyidah Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad SAW, itu pertama kali mengandung di bulan pertama, yaitu di bulan Rajab. Kemudian tidak hanya itu, peristiwa penting lainnya adalah di bulan Rajab terjadi adanya peperangan Tabuk. Kemudian Baitul Maqdis ataupun dulunya negara Yerusalem itu dimerdekakan oleh pimpinan jenderal Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memerdekakan Baitul Maqdis dari tentara salib itu di bulan Rajab. Ini merupakan suatu keistimewaan, peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Dan tidak kalah pentingnya, di bulan Rajab terjadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang mana Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat yang mulia yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalaulah kita melihat mukjizat Nabi yang lainnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya, mukjizat tersebut hanya terjadi di muka bumi saja. Tetapi Allah istimewakan kepada Nabi Muhammad mukjizat Isra Mi'raj tidak hanya terjadi di bumi, tapi sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha. Dan ini mukjizat hanya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang membersamai Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril di antara sekian banyak malaikat. Bahkan kendaraan yang beliau naiki, yaitu buraq, itu merupakan kendaraan yang hanya dinaiki oleh Nabi Muhammad, tidak oleh Nabi yang lain. Dan Isra dan Mi'raj ini terjadi di tempat yang paling mulia, yaitu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Ini merupakan peristiwa yang penting, peristiwa yang menjadi ruang bagi kita, bahwa Nabi Muhammad di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan peristiwa yang hebat, yang luar biasa, dan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadikan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dijadikan nama surat dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Suratul Isra. Di ayat pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ayat pertama dalam surat Al-Isra itu menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin khairu khalqillahi kullihim. Wa ya ayyuhan nas
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di khutbah pertama, khatib menyinggung tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat istimewa, bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Dalam ayat pertama, subhanalladzi. Kalau kita melihat kalimat subhanalladzi, kalimat subhanallah biasanya diucapkan oleh seorang hamba ketika menemukan sesuatu yang luar biasa. Subhanallah, subhanallah, itu tandanya ada peristiwa yang penting. Begitu juga dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Ini menandakan Allah mengawali surat Al-Isra dengan lafaz subhanalladzi. Betapa istimewa dan penting luar biasanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Lailan minal masjidil haram. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah menggunakan kalimat laila. Dalam kaidah bahasa Arab, laila ini menunjukkan malam sebagiannya saja. Berbeda dengan lailatun yang berarti satu malam penuh. Tetapi dalam Al-Quran surat Al-Isra, lailan ini menandakan bahwa Isra Mi'raj yang begitu jauh hanya dilalui oleh Nabi Muhammad dalam waktu yang singkat. Kalau dalam hitungan matematika, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu bisa menghabiskan 40 hari 40 malam kalau dengan jalan kaki. Apalagi sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Tapi Allah membersamai Nabi Muhammad itu hanya dalam sebagian malam saja. Bahkan tidak sedikit zaman sekarang para ilmuwan yang mengatakan mereka yang duluan ke angkasa, mereka yang duluan ke bulan dan lain sebagainya. Justru Nabi Muhammad lebih dulu 14 abad yang lalu oleh Allah dibawa ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan peristiwa yang penting. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, sehingga dengan peristiwa tersebut menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i